Hai guys, gua Farah dan gua bakal lanjutin drakor yang lagi kita bahas nih, yaitu Marry My Husband. Sekarang sudah masuk episode 5 dan makin seru banget nih. Daripada penasaran, yuk kita langsung aja bahas episode 5-nya. Episode ini dimulai dengan flashback tahun 2005, dimana ketika Jiuk dan teman-temannya ini merayakan hari libur. Ketika teman-temannya pergi, Jiuk ini malah memperhatikan satu cewek yang mabuk sendirian. Ya, cewek itu ternyata nggak lain adalah Jiwon. Beberapa pria mau mendekatinya, Jiuk langsung mendekati Jiwon. Di sana Jiwon meracau jika dia ini sendirian, bapaknya sudah meninggal 3 bulan yang lalu, dia juga baru diputusin sama pacarnya. Dia menjatuhkan kacamatanya, bahkan menginjaknya. Jiwon bahkan mengendus dan menggigit bajunya Jiuk. Jiuk membawanya untuk duduk di taman dan memberikannya kola. Di sana Jiwon masih meracau jika dia ini nggak punya siapa-siapa lagi. Jiuk terus saja meladeninya. Tetapi di sana Jiwon ini bercerita tentang satu temannya. Itu nggak lain adalah Sumin. Dia ngerasa entah kenapa setiap kali dia berada di dekat Sumin, dia ini merasa seperti pecundang. Jiuk terus terang, kamu nggak boleh temenan sama dia. Tapi bagaimanapun juga Jiwon ini nggak punya siapa-siapa lagi. Jadi Sumin baginya adalah satu-satunya orang yang ada untuk dia. Apalagi ibunya ini juga meninggalkannya pas lagi SMP bersama pria lain. Di sana Jiuk juga bercerita kalau ibunya sudah mati 15 tahun yang lalu. Dan ayahnya ini menikah lagi, dia juga mendapatkan adik tiri. Dia malah menganggap dia juga pecundang. Ya mereka akhirnya mengaku kalau sama-sama kesepian. Hingga mereka berdua tertidur di taman. Dan ketika Jiuk membuka matanya, dia sudah sendirian dan ditinggal. Dia melakukan latihan judo seperti biasanya dengan teman-temannya. Ketika keluar dari sana, dia mendengar percakapan seorang wanita yang lagi curhat. Kalau dia ini baru saja bangun di taman dengan seorang pria tua yang jelek. Dan ketika dilihat cewek itu, ternyata itu nggak lain adalah Jiwon. Dan pria yang dibicarakan Jiwon itu nggak lain adalah Jiuk. Jiwon ini bercerita dengan kucing yang selalu dia kasih makan. Jiuk terus memperhatikannya hingga dia pun tertarik untuk memberikan makan kucing itu. Dan ketika turun salju, Jiuk juga membuatkannya kandang untuk si kucing. Hingga suatu hari kucing itu ada di jalan. Jiuk langsung saja loncat dan tertabrak. Waktu berganti di saat Jiwon baru saja masuk ke perusahaan. Pak Kim memperkenalkannya dan terus mengejek dia. Di sana Jiuk tahu betul dia merasa sedikit sakit hati ketika melihat Jiwon yang terlalu dekat dengan Mihwan. Dia berpikir dia ini gak punya kesempatan, namun ketika dia membuka matanya di tanggal 13 April 2013, dia akan memanfaatkan kesempatan ini di kehidupan keduanya. Balik lagi ke masa sekarang. Jiuk sudah punya model pakaian baru dan baru saja masuk ke kantor. Dia langsung menarik semua perhatian orang. Dia menghadap ke arah Jiwon dan saling bertukar senyum. Tentu saja Mihwan menyadari itu dan langsung menarik Jiwon untuk berbicara. Di sana Mihwan kesal, kamu gak boleh gampangan kayak gitu. Jiuk itu suka sama kamu. Kamu harus tahu gimana pikirannya cowok. Cowok itu pasti selingkuh. Cowok itu pasti main cewek. Semua itu karena kamu cantik. Jiwon sadar itu sama saja Mihwan seperti membicarakan dirinya sendiri. 맞지? Untungnya, Bu yang datang dan mengajaknya untuk pergi. Jiuk mendapatkan telepon dari asistennya tentang transaksi yang aneh. Dia memintanya untuk menyelidiki. Ternyata itu kelakuan dari si kakek yang merasa bingung. Kenapa si Jiuk ini nggak ngejual saham dari Rojian itu? Ya Jiuk tahu sendiri, dia pernah hidup di masa depan sebelumnya. Dia tahu kalau saham itu akan naik, jadi dia membeli saham itu. Balik lagi ke Jiwon yang asik mengobrol bersama. Mereka begitu asik membicarakan Jiuk, bahkan membicarakan proposalnya. Tiba-tiba saja Sumin datang dan ikut mengobrol. Asik sendiri. Ngobrolnya ini makin kerasa nggak enak karena dia ini terus menyindir Jiwon yang nggak punya teman. Dan meminta Buyang dan juga Huyeon untuk menjaga Jiwon. Tentu saja Jiwon merasa kesal. 진짜 힘들어 죽는 줄 알았죠. Itu diperburuk ketika manajer Kim datang ke sana. Meneriaki semua karyawan. Bahkan menyuruh Jiwon untuk mengurusi mobilnya. Dengan setengah hati Jiwon menerima itu. Ketika dia kembali, dia langsung dihadang oleh Sumin. Sumin ini pasti sedang mendoktrin Jiwon untuk berpikir dia nggak punya siapa-siapa kecuali dirinya. Di sana Sumin juga memaksa supaya Jiwon ini mau berbagi tentang proposalnya. Tentu saja Jiwon menolaknya. Dia dipanggil manajer Kim. Di sana manajer Kim malah bilang akan memasukkan Sumin ke kelompoknya dan akan mencoret nama Jiwon. Jadi proposal yang akan diajukan Jiwon itu akan atas nama manajer Kim. Jadi semua ini gara-gara Sumin gak dapat proposalnya. Jadi dia memilih buat menggunakan Pak Kim. 너 빼도 돼? Kemudian Jiwon bertemu dengan Jiuk yang mengajaknya buat pergi, tetapi Jiwon menolaknya. Dia beralasan kalau ada kerjaan mah nggak apa-apa. Tapi jelas itu cuma urusan pribadi. Di malam itu Jiwon malah pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan Eunho.
Anho terlihat begitu senang dan menyajikan anggur yang mahal. Jiwon mengajaknya untuk duduk bersama. Di saat itu, Mi-hwan terus-terusan menelpon, tetapi Jiwon tidak mengangkatnya. Karena dia merasa khawatir, akhirnya dia menelpon Sumin dan Sumin mengatakan, iya, dia pergi cepat-cepat, dandan lagi. Jiwon itu udah banyak berubah, banyak yang suka sama dia. Lagi pula ibunya juga kabur sama cowok lain. Jelas sekali, Sumin menghasutnya. Itu sangat membuat Mi-hwan kesal. 미나 씨 몰랐어요? Balik lagi ke Jiwon, Anho meminta buat jangan menyinggung masa lalu. Itu membuat dirinya sedikit terganggu. Jiwon meminta surat yang katanya pernah dia berikan dulu, dan ketika dilihat jelas sekali itu seperti tulisannya. Tetapi bukan dia yang menulis. Jiwon tahu betul semua itu adalah kelakuan dari Sumin yang meniru tulisannya. Ya kurang lebih isi suratnya itu begitu kasar, bilang kalau Jiwon itu benci banget, bahkan pengen muntah kalau ngelihat Anho. Mereka pergi keluar berdua. Di sana Jiwon menegaskan kalau dia ini udah punya pacar. Anho di sana malah bilang, "Oh, pacar kamu yang pakai kacamata dan gaya klasik gitu ya?" Ya jelas sekali, itu menunjuk kepada Jiyuk. Jiwon sedikit terkejut, "Loh, kok kamu bisa kenal sama Jiyuk?" Anho nggak ngerti dari mananya. Tapi yang jelas dia bilang kalau Jiyuk lah yang menyuruhnya buat datang ke reunian. Sebenarnya apa ini? Ternyata percakapan mereka terlihat oleh Jiyuk yang lagi mengendari mobil. Dia merasa begitu tidak tenang dan mencoba menghubungi Jiwon tetapi tidak diangkat. Itu membuat dirinya khawatir, memilih buat belok kembali. Dan ternyata Jiwon kini sudah ada di apotek, membeli obat sakit perut. Ketika dia berjalan ke apartemennya, entah kenapa seperti ada yang mengikuti, hingga membuat dirinya ini berlari. Ketika sampai di taman, ternyata yang mengikutinya itu nggak lain adalah Mi-hwan. Mi-hwan langsung saja mencecar banyak sekali pertanyaan. "Kamu pergi sama cowok lain kan? Lihat. Kok kamu dandan kayak gitu? Kamu pakai lipstik, mana ada pakai lipstik setelah pulang kerja?" 새로 발랐어? Dia bahkan menyinggung masalah ibunya Jiwon, yang membuat Jiwon ini sadar. Ini pasti kelakuannya Sumin. Mi-hwan yang marah mencengkram tangannya Jiwon, hingga tiba-tiba saja Jiyuk datang dan langsung membantingnya. Mi-hwan bertanya, sebenarnya apa hubungan kalian? Tetapi Jiyuk tidak menjawabnya. Dia malah kembali menerjang Mi-hwan, memojokkannya ke tembok dan terus mencekiknya. Di sana Jiwon berteriak berusaha untuk menghentikan. Mi-hwan langsung kabur dari sana. Dia bingung, kok gua kabur ya? Ya mau gimana lagi, badannya juga sangat sakit sekali. Saat ini Jiwon berusaha untuk tenang dan Jiyuk juga duduk di sebelahnya. Menyuruhnya supaya jangan deket-deket sama Mi-hwan lagi, karena Mi-hwan itu akan berlaku kasar. Itu sedikit mengejutkan Jiwon, karena sebenarnya dia ini sadar perlakuan KDRT Mi-hwan itu ketika dirinya itu udah nikah. Namun entah kenapa Jiwon di sana menunjukkan perasaan gak enak. Dia ngerasa terganggu dengan kehadiran Jiyuk dan terus terang mengatakan, "Kamu emang cowok gak bener ya? Bahkan kamu udah punya pacar dan mau ngedeketin aku." Jiwon juga mengatakan jika dia sudah tahu semuanya tentang hubungan Jiyuk yang berpacaran dengan Huyeon. Itu membuat Jiyuk tertawa. "Loh, kok gitu sih?" Jiyuk langsung membuktikannya dengan menelpon Huyeon, yang mana panggilan itu langsung dimatikan begitu saja. 사랑해? Tak lama kemudian Huyeon kembali menelpon dan mengata-ngatainya, bahkan mengatakan Jiyuk harus dicoret dari kartu keluarga. Saat itu juga Jiwon sadar, oh iya ya, mereka berdua ini punya marga yang sama. Dia pun akhirnya meminta maaf. Dia nggak tahu kalau Huyeon itu adalah adiknya Jiyuk. Tetapi Jiyuk malah bilang kalau dia menyukai Jiwon, 많이 좋아해요. bahkan mengantarkannya pulang. Di depan apartemen itu Jiyuk terus mendekat. Dikira mau nyium, dia malah pingsan. Aduh, kok bisa gitu ya? Sayangnya episode ini sudah selesai. Pastikan kalian subscribe untuk lihat episode selanjutnya. Penasaran bukan? Makasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.